Oke, tadi kita sudah mendengar langsung penjelasan tentang digital marketing. Nah, untuk tahap awal apa sih yang harus dilakukan dulu Bang untuk masalah marketing di dunia internet ini? Yang pertama itu yang jelas digital marketing itu secara sederhana sih sebenarnya adalah bagaimana kita memasarkan baik itu produk atau jasa atau apapun yang ingin kita pasarkan melalui internet. Nah, internet ini banyak medianya, entah itu melalui media sosial atau platform video. Intinya adalah bagaimana kita memasarkan sesuatu melalui internet. Nah, di internet itu terserah kita apapun caranya gitu. Sederhananya seperti itu. Yang pertama itu yang jelas kita nyiapin produk atau jasa kita bisa jual. Kemudian setelah itu kita harus mempelajari kita mau jual produk ini atau jasa ini kepada siapa. Nah, ini disebutnya target market. Nah, kita mau jual ke siapa? Kita apakah mau jual ke ibu-ibu, ke bapak-bapak atau mau ke anak-anak? Nah, itu nanti kemudian target market ini atau kita mau jual ke siapa ini itu akan berbeda bahasanya. Kita jual ke ibu-ibu beda lagi bahasanya, jual ke bapak-bapak beda lagi bahasanya. Nah, setelah kita menentukan itu semua, kita bisa melakukan proses digital marketingnya, yaitu pertama dengan mengaktifkan akun media sosial. Nah, minimal kita harus punya 3, Google My Business atau Google Business Go untuk orang mereview tempat kita, tempat usaha kita. Kemudian ada WhatsApp untuk customer atau calon yang pembeli kita itu menghubungi kita. Kemudian sosial media bisa Facebook, bisa Instagram. Ya, kemudian yang keempat boleh kalau misalnya kita mau jual online untuk pasar yang lebih luas, kita bisa masukkan ke marketplace seperti Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Nah, itu setelah kita aktifkan, kita bisa berpromosi, bisa melalui grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, atau melalui teman-teman. Nah, itu sudah masuk digital marketing. Nah, ketika ada orang yang beli dan mereka tahunya dari internet tadi, dari platform yang kita sebar tadi, maka kita sudah berhasil melakukan proses digital marketing hingga akhirnya ada customer yang beli. Nah, itu dia. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kawan-kawan, narasumber tim dari Disparpora, umumnya kita semua peserta diskusi atau katakanlah sharing selama 1 atau 2 hari ini kita berada di Labuan Sundai, dan insya Allah kita besok akan melihat success story di tempat lain. Akan bahas masalah fotografi, kemudian Bu Yeni yang bahas masalah bahasa nanti. Tapi saya akan coba singgung sedikit di materi ini supaya teman-teman nanti bisa memasuki materi B dan materi lainnya dengan lebih smooth. Oke, digital marketing. Teman-teman di sini aktif sosial media semua? Saya yang kenal di sini Vicky ya. Vicky dia followersnya cukup banyak karena dia rajin gaul sama influencer. Vicky juga udah pernah ikut kelas saya waktu Facebook, TikTok. Wah, banyak. Tahun lalu nggak ada. Tahun lalu TikTok. Itu ada 3 step. Yang pertama adalah prepare. Tentu kita harus menyiapkan kamera dan aksesorisnya. Di era sekarang, dulu saya ketika ingin pergi berpergian kemanapun pasti akan membawa kamera digital, kamera semacam DSLR dan mirrorless. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya, saya hanya menggunakan handphone untuk membuat konten dan mendistribusikan konten dan sebagainya. Karena nilai efektivitas
dan nilai kegunaannya lebih cepat. Apalagi untuk konten-konten kreator, lebih cepat kita mendistribusikan atau mengolah hasil konten yang telah kita buat. Membuat konten yang sifatnya juga harus mengedukasi. Artinya ada informasi yang kita sampaikan ke user kita semua. Jangan kita hanya berharap, maksudnya jangan kita mempromosikan produk semua gitu. Tapi ada juga konten-konten yang bersifat edukasi. Misalnya kayak tadi kita bercerita tentang ada rendang lokan misalnya. Rendang lokan itu kenapa sih harus rendangnya pakai lokan? Ternyata itu merupakan menjadi satu tradisi yang ada di pesisir selatan. Kemudian rendangnya itu biasanya di mana lokasinya, hingga sampai proses pembuatannya. Itu sebagai contoh merupakan konten edukasi. Kemudian ada guide ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu semua, misalnya kayak ada pelaku destinasi atau tempat-tempat destinasi, bisa membuat semacam profil tempatnya kita sendiri. Nah, Umi, selama ini kami kaula muda, khususnya kalau kaum milenial di pesisir selatan, sangat melihat Umi ini sangat aktif untuk merangkul kaum milenial. Harapan Umi dan pesan-pesan Umi kepada kaum milenial pesisir selatan sendiri apa, Umi? Oh, milenial pesisir selatan harus kreatif di zaman pandemi seperti ini. Milenial media sosial pesisir selatan harus bangkit dan tetap mempromosikan pariwisata walaupun di zaman pandemi. Itu harapannya. Untuk YouTube, channel YouTube-nya sendiri apa ini, Cece? Channel YouTube-nya itu Bakat Tumpeh Pesisir. Buat teman-teman mungkin bisa langsung di-subscribe ya. Dan untuk IG yang saya pegang sekarang itu ada Pesona Lumpo.